Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya. Kali ini kita masih tetap membahas tentang uh, YouTuber pemula, bagaimana supaya langkah-langkahnya aman gitu. Di video yang lalu kita sudah memetakan bahwa di saat kita memulai bikin channel itu ada beberapa tujuan untuk channel YouTube lah ya, ini channel YouTube. Tujuannya diantaranya ya punya channel YouTube untuk mengamankan dokumentasi, misalkan itu ya. Untuk mengamankan dokumentasi video-video kegiatan yang dianggap penting, apakah di kantor, apakah di keluarga, di sepermainan dan lain sebagainya. Dan kalau ini yang memang orientasi awal kita bikin channel YouTube, maka kita tidak perlu melihat strategi dan lain sebagainya, karena kita tidak berorientasi apa-apa, hanya berorientasi pada mengamankan dokumentasi ya. Punya anak yang masih kecil, di saat-saat belajar jalan, saat lucu-lucunya didokumentasi, dan itu akan ada selamanya di dalam channel YouTube ya. Tapi yang kedua, ketika kita memulai bikin channel yang sifatnya ini untuk profesional, yang sifatnya untuk agar menghasilkan uang misalkan ya. Jadi YouTuber yang profesional, jadi konten kreator yang baik dan menghasilkan uang, inilah yang akan kita bahas ya. Akan kita bahas dari edisi tutorial satu ke tutorial berikutnya di channel kita ini. Satu hal yang belum kita sampaikan, yang sangat prinsipil ya, yang sangat prinsipil, karena di dalam ber-YouTube itu kita nge-YouTube itu kita punya ada alternatif dua tujuan tadi. Tujuan yang memang untuk mengamankan dokumentasi, tujuan yang kedua tujuan yang untuk profesional, untuk menghasilkan penghasilan yang betul-betul bisa sangat luar biasa ya. Maka kita rekomendasikan untuk bikin lebih dari satu channel YouTube. Lebih dari satu channel YouTube. Yang satu ini memang khusus untuk dokumentasi ya, fungsinya channel yang sekunder ini, channel yang tidak untuk profesional, yang untuk tidak komersil ini, sudah monggo mau diupload apapun lah ya, untuk mengamankan konten, untuk mengamankan video, data ya, dokumentasi, sekaligus untuk latihan, sekaligus untuk kita bereksperimen, membuat thumbnail, membuat mengedit dan lain sebagainya. Pakai itu channel yang katakanlah channel yang tidak komersil. Tetapi bagi konten atau channel yang memang kita setting untuk komersil, agar ini menghasilkan sangat banyak uang ya dari kegiatan ber-YouTube kita itu, maka kita perhatikan beberapa hal. Kalau mengenai isi konten, kemarin kita sudah bahas ya, isi konten harus yang konsisten. Jadi memulai channel yang memang untuk profesional itu, yang untuk memang ingin kita setting untuk mendatangkan penghasilan. Yang pertama, channel ini harus spesial, harus spesifik, maksud saya ya, harus spesifik, tidak boleh campur-campur, karena nanti akan memudahkan pemetaan algoritma YouTube. Jadi algoritma YouTube itu akan mendeteksi, oh konten ini spesifik di tema ini, sehingga dia akan merekomendasikan video kita itu di channel kita itu ke penonton-penonton yang memang juga spesifik. Misalkan masak, ya sudah mulai awal kita mengupload video masak-masak ya. Nanti ketika YouTube bisa melihat uploadan kedua, ketiga, keempat, konsistensi dari tema, maka algoritma YouTube akan bekerja secara otomatis, memetakan, mengalamatkan rekomendasi video kita itu ke memang penonton-penonton yang spesifik juga. Itu yang kemarin yang kita bahas, tapi perlu kita ulangi karena ini penting. Nah, penting. Nah, kemudian hobi kita untuk mengupload dan lain sebagainya, channel-channel tema-tema yang lain, kita masukkan saja ke channel yang memang channel yang tidak komersil tadi itu. Tapi yang channel yang komersil kita ini, yang memang kita setting untuk bisa menghasilkan pendapatan nominal uang, ya kita harus jaga. Satu itu ya. Dalam kesempatan ini, poin yang sangat penting kita sampaikan dan kita tahu bersama adalah
satu, jangan sekali-kali atau jangan sering-sering, kalau sekali-kali tidak apa-apa lah ya, tapi hindari nonton channel kita sendiri di HP di mana ini channel itu kita bikin di HP yang itu ya. Misalkan kita pakai HP ini, HP si A, HP yang mereknya A misalkan. Nomor IP-nya di situ, kita bikin emailnya di situ, kita bikin buka channel YouTube-nya di situ. Nah, channel video yang kita upload, konten yang kita upload di HP itu, kalau kita mau nonton, jangan kita menonton dari HP di mana YouTube itu kita buka. Gimana channel YouTube itu kita bikin. Ini bahaya. Banyak pengalaman para YouTuber yang sudah lawas ya, sudah 3 tahun, 4 tahun, yang sudah monet, yang sudah mendatangkan penghasilan, tiba-tiba di-banned atau tiba-tiba di-diss ya oleh YouTube. Gara-gara antara lain adalah gitu ya, dari HP tersebut, dari asal channel tersebut itu sering ditonton sendiri, sering dibuka sendiri, sering ditonton sendiri. Telusur punya telusur, ternyata yang nonton bukan YouTubernya, bukan misalkan bukan saya sudah tahu rumus seperti ini, tetapi di belakang saya ada anak yang sering buka-buka ya, pengen nonton begitu, ditontonlah sering-sering seperti itu. Nah, ini akan terdeteksi diantaranya pelanggaran atau spam, sehingga nanti algoritma YouTube, kebijakan YouTube akan bekerja secara otomatis untuk membanet lah, paling tidak mendis channel kita itu. Ini bahaya sekali. Jadi satu hal, kalau memang channel kita disetting untuk profesional, untuk bisa menghasilkan pendapatan, menghasilkan uang, maka disiplin kode etiknya atau rambu-rambunya diantaranya adalah yang selain kemarin channelnya supaya lebih bagus ya, supaya terpublis, supaya terrekomendasi dengan lancar oleh YouTube, maka harus satu tema. Yang kedua ini menghindari kecelakaan atau accident di dalam channel kita. Jangan kita menonton video kita sendiri dari HP sendiri yang dimana channel itu kita buka ya. Jadi kalau dalam satu, misalkan bagaimana kalau HP-nya cuma satu, insya Allah tidak masalah, asalkan kita membuka channelnya. Misalkan kita punya HP satu tetapi kita bikin 2 channel YouTube, itu boleh ya. Jadi bisa satu HP membuka untuk beberapa channel YouTube. Nah, misalkan channel A mancing, channel B masak, channel C misalkan olahraga. Nah, ini harus kalau kita terpaksa mau nonton dari HP yang satu ini, yang isinya ada 3 channel ini, kita berangkat nontonnya harus dari channel yang berbeda. Misalkan kita ingin nonton channel mancing, kita harus buka channel kita terlebih dahulu yang bukan mancing. Misalkan yang olahraga atau yang masak. Nah, dari channel masak atau channel olahraga itu baru kita menonton video mancing kita. Demikian sebaliknya. Nah, tetapi ini 3 channel yang masih dalam satu HP ini pun kalau bisa juga sebisa mungkin jangan sering-sering juga gitu. Jadi kadang-kadang kita kan kadang-kadang kita lupa belum memindah channel yang kita nyalakan di situ, tiba-tiba kita melihat video yang berada di channel itu sendiri. Ini bahayanya di situ. Jadi kalau kita misalkan punya HP lebih dari satu, atau HP istri atau HP anak gitu, kita bisa nonton dari HP yang lain. Itu malah lebih aman. Tetapi kalaupun kita tidak dari HP lain, dari HP sendiri, asalkan dari channel yang berbeda, ini insya Allah masih aman. Bahkan dari beberapa sisi menguntungkan juga ya. Ada keuntungan jam tonton, jam tayang dan lain sebagainya. Tetapi karena ini sangat krusial, sangat mengkhawatirkan ya, lebih baik apalagi kita orang lupaan. Kita mau melihat video kita, uploadan kita dari channel yang lain ke channel yang lain dalam satu HP, kadang-kadang kita lupa.
Nah, ini bisa sebisa mungkin dihindari kalaupun kita nonton lewat HP yang lain. Lewat HP yang lain di mana channel itu tidak kita buka dari situ, itu lebih aman. Nah, kan seperti itu. Jadi ini hanya dikhususkan buat channel-channel yang memang disetting untuk komersil. Kalau enggak masalah. Kalau enggak masalah. Enggak perlu monetisasi, enggak perlu jam tayang, enggak perlu macam-macam. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi satu kewaspadaan tersendiri ya buat para teman-teman kita semua YouTuber pemula yang baru membuka channel, yang belum monetisasi, yang subscribe-nya juga masih belum banyak, penontonnya juga masih belum banyak. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi satu kehati-hatian buat kita demi memelihara channel kita yang sudah kita bangun dengan susah payah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.